Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Josie yang saat itu tengah merayakan tahun baru di tengah kondisi sang suami yang sedang koma. Meskipun si suami bernama Leo dalam kondisi tidak sadarkan diri, tapi ternyata nafsunya masih membara. Menyadari bahwa sang suami menginginkannya dan sebagai istri yang baik, Josie pun melaksanakan kewajibannya. Entah sadar atau tidak, semua yang dilakukan oleh Josie dapat terekam oleh kamera CCTV dan menjadi tontonan yang menarik untuk para dokter di tengah waktu istirahat mereka. Josie dan Leo sebenarnya sudah lama menginginkan hadirnya seorang anak dalam hidup mereka dan sudah berulang kali memeriksakan diri ke dokter. Namun akibat kecelakaan yang Leo alami, mengakibatkan tingkat morfologinya menurun dan mengakibatkan Leo tidak bisa memiliki anak alias mandul. Sorry, I don't have better news. Di ruang CCTV tampak dua orang dokter sedang memantau CCTV sambil bergibah, di mana Mr. Andreas yang sedang menangani ruang perawatan Leo jadi sangat tahu betul permasalahan yang sedang dihadapi oleh Leo dan Josie saat itu. Setelah mengetahui kondisi Leo, Mr. Jameson diam-diam masuk ke ruangan perawatan Leo untuk memeriksakan keadaan Leo seperti dokter konvensional pada umumnya. Namun ternyata di balik itu, ia memiliki suatu rencana untuk melakukan sebuah eksperimen dan tujuannya masuk ke dalam ruang perawatan Leo tak lain untuk mengambil gen DNA Leo agar dapat diteliti apakah gen Leo cocok untuk bahan eksperimennya. He could be a potential candidate. Setelah mendapatkan hasil, jika gen Leo dapat menjadi calon eksperimen potensialnya, Mr. Jameson langsung menghubungi Josie untuk menanyakan kembali keinginan Josie untuk memiliki anak, karena ia sedang mengadakan penelitian yang dapat membantu Josie untuk bisa hamil. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara lengkap mengenai eksperimennya lewat telepon dan meminta Josie untuk datang ke ruangannya. Setibanya Josie di sana, Mr. Jameson langsung menunjukkan sebuah video 3D mengenai proses eksperimen yang akan dilakukannya. Dimulai dengan mengambil sampel DNA dari Leo, lalu mengambil sel telur dari Josie. Lalu kemudian DNA dan sel telur disatukan bersama hingga terbentuklah embrio yang akan menjadi janin. Proses ini dinamakan cloning. Selain itu, Mr. Jameson juga menjelaskan risiko dari menggunakan metode ini, yaitu tidak adanya gen Josie pada bayi dan hanya ada gen Leo, serta beberapa risiko lain berupa bayi yang lahir mungkin tidak sesehat bayi yang lain. Dikarenakan proses ini masih dalam tahap penelitian dan takut orang-orang akan menganggap ini tindakan kriminal, sehingga Mr. Jameson meminta Josie untuk merahasiakannya. Mengingat semua resiko negatif yang mungkin akan terjadi, Josie harus berpikir matang-matang sebelum memutuskan. Di tengah kegalauan itu, ia memutar sebuah video yang berisi kebersamaannya dengan Leo sebelum koma. Tampak sosok Leo yang selalu menghibur Josie. Dan Josie terpikir tidak ada salahnya untuk mencoba proses cloning, toh gen Leo juga akan membawa dampak positif untuk anaknya nanti. Di malam harinya saat para dokter sedang beristirahat, Josie mulai melakukan pengambilan sampel DNA Leo dan melakukan semua proses cloning bersama Dr. Jameson. Beberapa hari kemudian, proses cloning membuahkan hasil yang mana Josie mulai merasakan tanda-tanda kehamilan seperti mual dan muntah. Dan untuk memastikan dirinya benar-benar hamil atau tidak, dia pun langsung melakukan pemeriksaan kehamilan lewat USG tanpa adanya janin yang sedang berkembang dalam kondisi sehat dan berjenis kelamin laki-laki. Setelah 9 bulan lamanya ibu mengandung, akhirnya si bayi lahir ke dunia dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun.
Josie sempat mengkhawatirkan anaknya yang memiliki berat sama persis dengan Leo saat dilahirkan. Should I be worried? No, no, absolutely. Setelah keadaan Josie membaik pasca melahirkan, dia membawa anaknya untuk mengenal sang ayah. Namun, ketika melihat wajah Leo, si bayi tiba-tiba menangis tanpa sebab. Itu ayahmu loh nak, bukan hantu. Di bawah alam sadarnya, Leo bermimpi ada seorang anak dengan wajah sangat kesal memaksa Leo untuk pergi dari kehidupannya dan menjadi pemicu Leo untuk sadar dari koma. Kondisi Leo terus membaik sampai dokter memperbolehkannya untuk pulang. Dan hal pertama yang dilakukan Leo ketika sampai di rumah adalah bertemu dengan sang anak. Namun tiba-tiba dan ya, semua imajinasi aneh muncul di kepalanya setelah melihat wajah sang anak. Namun Leo memilih untuk tidak menceritakannya kepada Josie dan memilih untuk menuangkan semua perasaannya lewat tulisan. I'll be up in a little bit. Keesokan harinya setelah Leo pergi bekerja, Josie tidak sengaja menemukan buku catatan Leo dan melihat semua curahan hati Leo yang merasa takut kepada anaknya. Sontak hal itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri Josie dan segera menemui Dr. Jameson untuk berkonsultasi mengenai keadaan suaminya. Biar bagaimanapun, semua ini berkaitan dengan hasil eksperimen cloning ciptaan Mr. Jameson. Awalnya, Mr. Jameson hanya memberikan resep obat penenang untuk Leo. Namun, yang namanya obat penenang, efeknya hanya bertahan sebentar, dan setelah efek obat habis, Leo kembali berimajinasi aneh. Menyadari jika tidak ada perubahan terhadap kondisi Leo, sehingga Josie kembali menghubungi Mr. Jameson dan ingin bertemu dengan Mr. Jameson untuk membicarakan kondisi Leo. Dan dikarenakan Josie sekarang sedang sibuk mengurus bayi dan tidak bisa ditinggal-tinggal, sehingga Josie meminta Mr. Jameson untuk datang ke rumahnya saat Leo sudah pergi bekerja. Keesokan harinya saat Leo sudah pergi bekerja, dan sampai saat itu ia masih berpikir mengapa setiap melihat anaknya selalu dihantui dengan hal-hal yang mengerikan. Di saat yang tepat, Mr. Jameson tiba di rumah Josie dan langsung menemui Josie untuk membicarakan keanehan yang dialami Leo. Di sana terjadi perdebatan antara Josie dan Mr. Jameson, di mana Josie merasa menyesal telah mengikuti eksperimen buatan Mr. Jameson yang belum diteliti secara mendalam sehingga berakhir seperti ini. Tentunya Mr. Jameson tidak terima jika dirinya disalahkan pun berbalik menyalahkan Josie jika dialah yang menginginkan untuk melakukan eksperimen itu demi mendapatkan anak. Perdebatan terus terjadi tanpa mereka sadari jika Leo sudah pulang dari kantor dan mendengar semua percakapan mereka. Dan sekarang Leo sudah mengetahui penyebab ia dan anaknya tidak bisa disatukan, dan menganggap Mr. Jameson lah biang keladi dari semua permasalahan yang ada di dalam keluarganya. Maka dari itu, untuk memperbaiki keadaan seperti semula dan demi menjaga kesehatan mentalnya, membuat Leo berkeinginan untuk menyingkirkan bayi itu jauh-jauh dari hidupnya. Dan sebagai ibu, Josie sebenarnya tidak ingin anaknya disakiti. Namun saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dengan keadaan. Leo membawa si bayi ke sebuah hutan dan berencana untuk menghabisi nyawa si bayi terlebih dahulu sebelum dikubur. Namun Leo merasa tidak tega untuk membunuh si bayi karena pada dasarnya Leo bukanlah seorang pembunuh. Di sisi lain, Mr. Jameson merasa khawatir dengan nasib si bayi
kembali mendatangi rumah Josie. Namun, setiba di rumah Josie, Mr. Jameson hanya melihat Josie yang sedang sedih dan sama sekali tidak melihat si bayi, sehingga ia menanyakan kepada Josie di mana keberadaan bayinya. Where did they go, Josie? Setelah mengetahui lokasi di mana Leo membawa bayinya, Mr. Jameson pun langsung tancap gas. Kembali kepada Leo yang masih terus berpikir. Dan saat itu, Leo berkeinginan untuk kembali memastikan bahwa dia dan bayinya benar-benar tidak bisa hidup bersama dengan kembali mencoba untuk melihat wajah anaknya. Dan tiba-tiba, dan ya, tidak ada perubahan sama sekali dalam diri Leo yang tetap mengalami imajinasi yang menakutkan setiap melihat wajah anaknya. Entah apa yang dilakukan Leo kepada anaknya, tapi menurut keterangan Mr. Jameson yang saat itu datang ke lokasi kejadian, mengatakan kepada Josie jika si bayi sudah meninggal. Hingga di 23 tahun kemudian, Leo dan Josie hidup bahagia berdua tanpa berpikir untuk memiliki anak, dan sebagai gantinya, mereka memelihara seekor anjing yang diberi nama Terry untuk menemani hari-hari mereka. Keesokan harinya, mereka kembali pulang ke rumah setelah menghabiskan waktu liburan bersama di luar kota selama beberapa hari. Setiba di rumah, mereka dikejutkan dengan segerombolan remaja yang masuk tanpa izin dan menjadikan rumah Josie sebagai tempat nongkrong. Di malam harinya, Terry diam-diam pergi dari rumah Josie dan berjalan ke sebuah tenda untuk menemui seorang pemuda yang bernama Jason. Ini orangnya, dan malam itu merupakan kali pertama pertemuan mereka, sekaligus menjadi akrab layaknya teman. Dan justru kepanikan terjadi di rumah Josie dan Leo ketika tidak menemukan Terry di rumahnya, padahal tadi malam masih bersama mereka. Untungnya Leo sudah memasang GPS pada leher Terry sehingga ia dapat mengetahui posisi Terry berada saat ini. Di sana Leo meninggalkan sebuah surat yang berisi alamat rumahnya, dan dari situlah Jason baru mengetahui jika yang tadi membawa Terry adalah pemiliknya. Karena kejadian itu, Jason merasa bersalah dan memutuskan untuk datang ke rumah Leo untuk memperbaiki keadaan. Sesampainya Jason di rumah Leo, ia hanya bertemu dengan Josie, sedangkan Leo sedang pergi dinas ke luar kota. Dan Jason pun mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya untuk meminta maaf karena ia sama sekali tidak tahu jika ternyata si Terry ada pemiliknya. Dan untuk menembus kesalahannya, Jason pun rela melakukan apapun. Kebetulan saat itu Josie sedang butuh orang untuk membuat sumur di depan rumahnya, dan sekarang Jasonlah yang akan mengerjakannya selama beberapa hari. Maka dari itu, Josie sudah mempersiapkan sebuah ruangan tersendiri untuk Jason sebagai tempat tinggal sementara. Di malam harinya, di waktu istirahat, Jason menemukan sebuah CD yang berisi video tentang momen-momen indah Leo dan Josie dan menontonnya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Josie. Di malam yang sama, Josie sedang video callan dengan Leo dan sama sekali tidak memberitahu keberadaan Jason di rumah mereka karena Josie memiliki ketakutan jika Leo mengetahui keberadaan orang asing di rumahnya, ia akan sangat merasa marah. Keesokan harinya, Leo kembali melanjutkan tugasnya dalam pembuatan sumur. Dan di malam harinya, Leo kembali pulang ke rumahnya tanpa tahu apa yang sedang terjadi hingga menimbulkan kesalahpahaman Leo terhadap Jason. Awalnya Leo mengira jika Jason penyusup yang diam-diam masuk ke rumahnya. Namun Jason meluruskan keadaan dengan menjelaskan
bahwa dia bukanlah penyusup dan keberadaannya di rumah Leo semata-mata dikarenakan Josie yang mempekerjakannya. Namun tidak merubah keadaan dan Leo tetap pada emosinya. Shit! Pack up your stuff. Setelah keluar dari rumah Josie, Jason memilih untuk tidur agar emosinya terhadap Leo dapat mereda. Di dalam tidurnya, Jason bermimpi sedang melakukan in the Hoi bersama Josie dan bermula dari mimpi indah itulah Jason memiliki perasaan yang lebih terhadap Josie dan mulai mencari cara agar bisa terus berada di dekat Josie, yaitu saat Leo pergi dinas keluar kota yang menjadi momen tepat untuk Jason agar bisa mendekati Josie dengan terlebih dahulu mengirimkan sebuah surat berisi keinginannya untuk menyelesaikan pembuatan sumur dengan maksud agar bisa PDKT-an dengan Josie. Di malam harinya, segerombolan remaja datang ke rumah Josie dan membuat keonaran yang membuat Jason tidak tinggal diam. Akibat perkelahian itu, Jason mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya seperti wajah dan tangan. Dan Josie segera mengambil obat untuk mengobati luka yang dialami oleh Jason. Di saat bersamaan, Josie merasa jantungnya berdebar-debar seperti remaja yang sedang jatuh cinta dan mereka tidak dapat menahan hasrat hingga terjadilah ternyata semua adegan tadi hanya ada di dalam mimpi Josie. Di malam hari, ketika Josie sudah tertidur lelap, Jason diam-diam memasuki kamar Josie agar bisa tidur bersama dengan Josie. Hingga keesokan harinya, ketika Josie terbangun dari tidurnya, dia sangat merasa syok ketika mengetahui Jason berada di ranjang yang sama dengannya. Josie berusaha untuk menghilangkan semua perasaannya terhadap Jason dan fokus kepada mempersiapkan kue ulang tahun untuk Leo yang hari itu sedang berulang tahun. Leo sendiri sedang dalam perjalanan pulang dan ketika sampai di rumah, dia langsung salfok dengan desain sumur di rumahnya yang begitu indah dan dia berpikir jika orang yang mengerjakan sumur itu merupakan orang dari ahli taman. Sehingga Leo menghubungi ahli taman untuk memuji hasil karya mereka yang begitu bagus. Namun mereka mengaku tidak pernah datang untuk mengerjakan proyek dari Leo karena alasan kesibukan. Dari sinilah Leo baru menyadari jika orang yang mengerjakan sumur itu adalah Jason, orang yang tidak ia sukai, dan Leo tidak terima jika Jason yang mengerjakan sumur di rumahnya, sehingga menyalahkan Josie atas semua yang terjadi. To get the job done. Why'd you do that? Beralih kepada Jason yang sedang menonton video milik Josie yang secara diam-diam dia ambil dari rumah Josie. Dan dia dikagetkan dengan sebuah video yang berisi ketika Josie memiliki seorang anak dan di sana juga terlihat ada Mr. Jameson yang ternyata merupakan ayah dari Jason. Maka dari itu muncul rasa penasaran di hati Jason mengenai hubungan antara ayahnya dan Josie dan siapa bayi yang ada di video. Setiba di rumah ayahnya, dia mulai mencari-cari bukti yang dapat menjawab rasa penasarannya dan dia menemukan sebuah video yang mengungkap fakta jika sebenarnya Jason merupakan anak kandung dari Leo dan Josie yang selama ini dirawat oleh Mr. Jameson. Tidak mudah bagi Jason untuk menerima semua kenyataan jika wanita yang selama ini dia cintai ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Bukannya menyerah dan menerima semua fakta, Jason semakin berani mencumbu ibunya ketika Leo masih berada di rumah. Sehingga perbuatan Jason diketahui oleh Leo dan tidak tinggal diam melihat istrinya dicumbu oleh pria lain sehingga Leo mengambil sebuah tongkat untuk memukul Jason. Hingga membuat Jason tidak sadarkan diri. Dan dari sinilah Leo dan Josie melihat tanda lahir
yang persis sama dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Leo. Selain itu, mereka juga menemukan foto Mr. Jameson hingga menimbulkan kecurigaan jika Jason merupakan anak kandung mereka. Dan untuk memastikan kebenarannya, mereka segera pergi ke hutan. Setibanya di lokasi, dengan menggunakan sebuah cangkul, mereka menggali semua tanah untuk menemukan mayat si bayi yang dulunya sudah dikubur oleh Leo. Namun setelah sekian lama mencari, mereka tidak juga menemukan tanda-tanda adanya bayi yang dikubur, sehingga memperkuat keyakinan jika Jason benar-benar adalah anak mereka yang masih hidup. Ditambah lagi dengan situasi di mana Leo dan Jason yang selalu berlawanan. Beralih kepada Jason yang baru sadar, dan saat itu dia benar-benar sudah dibutakan oleh cinta hingga memiliki rencana buruk terhadap Leo, dan dia pun bergegas pergi untuk menyusul Leo dan Josie ke dalam hutan. Setelah mengetahui keberadaan Leo dan tanpa berpikiran jika Leo merupakan ayah kandungnya, dia tega menghabisi nyawa Leo dengan pisau yang dia bawa dari rumah Josie. Jason mengira dengan matinya Leo akan membuat Josie menjadi miliknya seutuhnya. Namun ternyata dia salah besar. Yang ada, Josie sangat merasa kecewa dan pergi dari tempat itu. Setiba di rumah, Josie mengunci semua pintu agar Jason tidak bisa masuk. Sedangkan Leo yang sudah mati dihilangkan jejaknya oleh Jason dengan cara menguburnya di hutan, sehingga orang-orang mengira jika Leo menghilang. Sementara Josie tidak dapat bersembunyi lebih lama lagi dari Jason hingga dia terpaksa bersama Jason hingga mereka dikaruniai seorang anak.